4 perbedaan mendasar orang suku Jawa dan suku Sunda dari asal-usul hingga ciri khas karakter. Pulau Jawa merupakan pusat peradaban di Indonesia. Akan tetapi dengan hadirnya ibu kota negara, IKN, baru di Kalimantan, bisa saja peradaban bangsa Indonesia tidak akan berpusat lagi di pulau ini. Namun, ada hal yang menarik bila kita berbicara tentang Pulau Jawa. Pasalnya pulau ini dihuni oleh dua suku bangsa yang sangat besar, yakni suku Jawa dan suku Sunda. Jika populasi dari kedua suku ini digabungkan maka hasilnya hampir mencapai 60% dari populasi penduduk bangsa Indonesia. Walaupun sama-sama mendiami Pulau Jawa, ada beberapa perbedaan dari kedua suku terbesar di Indonesia ini. Berikut ini akan dibahas mengenai perbedaan antara orang Jawa dan Sunda. 1. Asal-usul. Nama Jawa berasal dari kata Java, yang artinya jelai atau tanaman padi-padian. Hal ini mengarah kepada nama Pulau Java Dwipa atau disebut Jawa Dwipa yang sekarang disebut Pulau Jawa. Pusat peradaban orang Jawa rata-rata ada di dekat sungai besar dan gunung-gunung aktif sehingga tanahnya sangat subur. Sedangkan nama Sunda berasal dari kata Sun, yang artinya bercahaya. Hal ini mengarah kepada karakter kulit orang Sunda itu sendiri yang lebih putih ketimbang pendatang dari Kola India maupun tetangga mereka yakni orang Jawa. Hal ini dikarenakan pusat peradaban orang Sunda ada di dataran tinggi dan orang-orang Sunda umumnya memiliki kulit yang lebih terang. 2. Struktur masyarakat. Masyarakat Sunda jauh lebih egaliter daripada masyarakat Jawa yang lebih feodal. Dapat kita nilai dari bahasanya, bahasa Sunda yang belum terpengaruh budaya Jawa Mataram seperti Banten tidak memiliki struktur kasar, atau istilah bahasa Jawa ngoko, tengah atau boso kromo, dan halus atau kromo inggil yang biasa digunakan untuk para bangsawan dan kalangan keraton. Hal ini dikarenakan budaya keraton dan feodalisme di wilayah timur Jawa sangat kental jika dibandingkan dengan suku bangsa lainnya. 3. Karakter positif. Orang Jawa terkenal pekerja keras, ambisius, dan cukup serius. Bangsa ini dikenal banyak memiliki pencapaian seperti membangun Candi Borobudur, Candi Prambanan, Kompleks Dieng, dan lain sebagainya. Selain itu orang Jawa juga tercatat memiliki jejak imperialis atau menguasai daerah lain. Ini bisa dilihat dari penaklukan kerajaan-kerajaan lain oleh dua kerajaan besar di Jawa, yaitu Kerajaan Singasari dan Majapahit. Orang Jawa juga terkenal mau hidup susah atau berani tirakat atau prihatin dan gemar merantau, sedangkan orang Sunda terkenal lebih santai dan humoris walau tidak sebanyak orang Jawa. Orang Sunda sangat terkenal di bidang entertainment, tentunya ini bukan hanya dikarenakan tampang mereka yang rupawan, namun juga humor mereka yang mengena ke semua kalangan. 4. Karakter negatif. Karakter yang cenderung negatif orang Jawa yang paling umum adalah tidak terus terang dan bermuka dua. Dalam sejarah orang Jawa adalah ahli dalam serangan tiba-tiba dan gerilya, mulai dari Perang Diponegoro, Perang Majapahit melawan Mongol, Perang Bubat dan hampir semua perang yang terjadi berawal dari orang Jawa yang menyerang tanpa pernyataan perang. Selain itu, nenek moyang bangsa Jawa juga terkenal dengan siasat politik tusuk-menusuknya. Hal itu dapat kita lihat dalam sejarah bahwa orang Jawa sering berperang dengan sesamanya dikenal sebagai bangsa yang ekspansionis. Sedangkan stereotip negatif orang Sunda yang paling umum adalah malas, kurang ambisius, dan hanya mengandalkan wajah. Dalam sejarah kerajaan-kerajaan Sunda tidak begitu ekspansionis bahkan walaupun ada wilayahnya yang dicaplok oleh orang Jawa. Stereotip mereka yang kurang ambisius ini mungkin lahir dari genggaman banyak orang Sunda untuk merantau karena menganggap tanah Pasundan sendiri sudah sangat mencukupi untuk mereka. Ditambah lagi kondisi tanah Pasundan yang jarang perang antar kadipaten. Itulah beberapa perbedaan orang Jawa dan orang Sunda. Artikel ini tidak ada maksud untuk meninggikan atau merendahkan salah satu suku dari kedua suku bangsa yang besar ini. Ini merupakan analisis karakter sebuah suku bangsa dari salah satu sisi sejarah kedua suku tersebut. Namun manusia tetaplah memiliki sisi baik dan sisi kekurangan, kini seiring perkembangan zaman dan dipengaruhi oleh berbagai aspek, sosial, politik, agama dan kemajuan, suku Jawa ataupun suku Sunda sekarang sudah menjadi satu bangsa Indonesia bersama dengan suku-suku lainnya.